Ya, jadi perlu diketahui di sini saya itu keluar rumah, saya membawa anak-anak saya, dan itu ada saksinya. Gonjang-ganjing rumah tangga Atallah Riksya dengan Sania Marwah akhirnya memasuki ruang sidang. Dan kemarin sidang pertama pun digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat tanpa kehadiran Atallah Rik yang justru memilih menjalani ibadah umroh. Dan semestinya Sania Marwah pun juga ada dalam rombongan ke Tanah Suci. Namun secara sepihak ia membatalkannya dan memilih menjalani sidang perdana gugatan cerai yang ia ajukan. Saudara Atallah Rik hari ini bertepatan dengan jadwal keberangkatan dia untuk pergi umroh. Yang mana umroh ini sebenarnya diagendakan untuk pergi berdua dengan istrinya jauh-jauh hari. Tetapi yang terjadi ya begitu. Pas hari berangkat umroh ini adalah hari gugatan terjadinya hari persidangan gugatan cerai. Iya betul, betul. Cuman memang saya membatalkan, saya pribadi membatalkan. Dan kalau memang Mas Atallah Rik memutuskan untuk tetap berjalan, ya alhamdulillah itu ibadah yang baik. 5 tahun menjalani rumah tangga tanpa desas-desus atau sedikit pun berita miring. Siapa sangka jika ada bara tersembunyi di antara Atallah Rik dan Sania Marwah. Gugatan cerai yang mengejutkan itu pun pada akhirnya juga menyeret 2 anak mereka untuk menjadi rebutan. Pasalnya, kini Sania Marwah merasa tak punya akses untuk bisa bertemu anak-anaknya setelah memilih meninggalkan rumah untuk tidak kembali lagi. Bahkan Atallah Rik telah mengeluarkan barang-barang Sania dan diletakkan di pos satpam. Lebih dari sebulan tidak bersama dengan anak-anak karena diambil dengan bapaknya. Saya tidak bisa bilang bapaknya itu mengambil atau menculik karena beliau bapaknya, beliau punya hak, tapi caranya saja yang tidak punya itikat baik. Apa daya, karena saya udah sama sekali nggak punya akses ke anak saya, sama sekali. Ya, jadi perlu diketahui di sini saya itu keluar rumah, saya membawa anak-anak saya, dan itu ada saksinya. Jadi kalau memang ada anggapan kalau saya itu kabur, saya bisa bilang di sini itu salah besar. Marwah, Sania Marwah itu keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah mengakunya mau ke rumah orang tuanya. Tentu saja karena dengan katakanlah dengan memaksa mau pergi bawa anak ya diizinin, walaupun Atallah Rik pada saat itu kaget kok tiba-tiba begitu, tapi dia izinin dengan janji bahwa dia akan pulang. Akhirnya sampai beberapa hari kemudian ternyata istrinya nggak pulang, yang datang adalah surat gugatan seperti itu. Sebisa mungkin kalau ada persoalan, nggak mungkin nggak ada persoalan, itu kami redam berdua dulu gitu loh, atasin berdua dulu. Kalaupun nyari teman, yang penting cari teman share itu yang benar juga. Kita nggak boleh gampang banget share masalah problematik rumah tangga itu keluar, kan juga dilarang juga ya sama agama kayak begitu. Jadi benar-benar harus hati-hati untuk soal itu tuh benar-benar dijaga. Jadi kalau ada marah-marah gini-gini, ingat anak-anak untuk apa gitu loh. Kalau misalnya kalau lagi marah-marah berpanjangan itu untuk apa berpanjangan? Karena udah nggak ada pentingnya buat kita lagi. Jadi udah ingat anak-anak, kasihan seperti itu. Jadi kita meredam amarah lagi, meredam emosi semua, jadi baik lagi. Babak baru juga sedang dijalani putra Raja Dangdut Ridho Roma yang kini dititipkan ke rumah sakit ketergantungan obat untuk direhab. Sejak kemarin hingga berkas perkara dilimpahkan ke JPU, Ridho akan menjalani serangkaian rehabilitasi medis. Siap jalanin Ridho, siap jalanin rehab. Sehat.
Awas, mobil. Siap jalanin Ridho. Gimana Ridho? Siap ya. Belakang. Mas. Ridho. Hendrik. Oke, mundur aja, mundur. Saya lanjut. Jalannya aja. Oh iya. Rehab medis, jadi statusnya dalam pengobatan di RSKO karena yang bersangkutan ketergantungan dari narkoba sampai dengan berkas perkara selesai. Jadi nantinya apabila perkara sudah selesai akan kita limpahkan ke JPU. Hari ini penyidik melaksanakan kegiatan yaitu penyerahan kedua tersangka RR maupun MS untuk dilakukan rehab di rumah sakit ketergantungan obat. Jadi mulai hari ini kedua tersangka tersebut kita rehab di rumah sakit KO Cibubur. Dengan dititipkannya Ridho ke RSKO, tanda-tanda permohonan rehabilitasi seolah menemui jalan buntu sebab kasus penyalahgunaan narkoba yang membuatnya menjadi tersangka tetap berjalan. Penyidik Polres Jakarta Barat tinggal menunggu proses pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Pemeriksaan terhadap tersangka sudah selesai, jadi makanya kita bisa titipkan tersangka ke Pak. Proses hukum tetap jalan. Kan ini nanti sambil hukumnya tetap berjalan, makanya sambil nunggu berkas kita kirim ke JPU untuk tersangka kita rehab di rumah sakit KW. Ketika diagnosa sudah kita dapat, maka kita mencoba melakukan penata laksanaan terapi. Ketika zat masih ada di dalam tubuh, tentu kita akan lakukan detoksifikasi. Ketika pasien sudah dilakukan pengobatan, kemudian telah stabil, kita lanjutkan dengan rehabilitasi. Alhamdulillah kondisinya Mas Ridho baik, sehat, dan terakhir saya jenguk dia itu keadaannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi rehabilitasi. Ada sih sepintas yang ngobrol, cuma saya waktu itu dia peluk saya, terus dia nangis, saya juga nangis. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Senang sekali saya Regina Rumopa bisa menemani pagi Anda selama setengah jam ke depan, di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Meninggalkan prahara rumah tangga Atala Riksya dengan Sania Marwah dan juga Ridho Roma yang kemarin menjalani pemeriksaan medis di RSKO. Di lain kisah, pasangan Ranti Maria dan Amar Zoni serta Dailan Kar dengan Hana Saraswati yang justru membawa kisah soal rencana mereka yang ingin menikah muda. Lantas, apa yang membuat mereka benar-benar yakin untuk menikah di usia muda? Dan seperti apa persiapan Tara Budiman dengan Gia Sadika jelang hari pernikahan mereka? Pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.